Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita, memampukan kita untuk melewati semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kami dalam setiap keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang sudah Tuhan limpahkan buat kami sepanjang hari ini. Pada saat ini kembali kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 19-20. Tertulis demikian. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita mengerti jawabannya. Pertanyaan itu adalah sampai sejauh mana atau sampai batasan mana seharusnya kesabaran kita? Haruskah kita sabar dengan tanpa berpikir secara bijaksana? Haruskah kita sabar tanpa memakai hikmat? Haruskah kita sabar tanpa mengikuti tuntunan Tuhan? Haruskah kita sabar begitu saja dengan orang-orang yang berbuat jahat atau perbuatan yang tidak berkenan yang ditujukan kepada kita? Haruskah kita sabar terhadap orang-orang yang memperdayai kita? Seringkali kita mengalami kesalahan persepsi tentang kesabaran. Kita mengira sabar itu berlaku untuk apa saja, sehingga kita sabar tanpa memakai hikmat, dan akhirnya kita menjadi korban atau menjadi orang yang dimanfaatkan oleh niat buruk atau rencana jahat dari orang lain. Sabar bukan berarti bahwa kita lemah dan tidak bisa tegas. Sabar bukanlah sikap yang menerima ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sabar adalah sikap hati yang mau memberi kesempatan, tapi bukan berarti kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-19-20 ini tertulis, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Ayat-ayat ini saudara perlu kita mengerti dari sudut pandang yang benar. Kalau kita membacanya begitu saja seolah-olah kita mendapatkan penafsiran atau pengertian yang berbeda. Tapi kalau kita mengerti konteksnya, kita akan memahami bahwa Rasul Paulus sedang mengkritik jemaat di Korintus yang tampaknya menerima begitu saja dan mentolerir perlakuan tidak adil. Bahkan mereka begitu sabar terhadap orang-orang yang seharusnya tidak mereka terima, tidak seharusnya mereka biarkan untuk mengambil keuntungan dan kesempatan, bahkan memanfaatkan diri mereka. Jemaat di Korintus kurang bijaksana. Meskipun ayat ini menyebutkan mereka begitu bijaksana, tapi maksudnya adalah mereka kurang bijaksana. Gaya bahasa yang dipakai di sini bermakna lain, bermakna terbalik, saudara. Jemaat di Korintus sabar, bijaksana, tapi sebenarnya kebijaksanaan mereka dan kesabaran mereka tidak tepat. Kita harus sabar, betul. Kita harus bijaksana. Tapi bukan kesabaran dan kebijaksanaan yang tanpa tuntunan Tuhan. Bukan kebijaksanaan yang begitu saja menghargai ketidakbenaran atau kesabaran yang salah tempat. Kita harus bijaksana, saudara. Tapi kita harus mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita harus tegas terhadap ketidakbenaran. Sabar juga harus benar-benar tepat. Jangan kita sabar begitu saja dan membiarkan diri kita dimanfaatkan,
diinjak-injak dan diperdayai oleh orang lain yang hendak berbuat jahat dan memutarbalikkan kebenaran. Kesabaran bukan menolerir ketidakadilan, bukan kompromi dengan ketidakbenaran, bukan membiarkan perilaku yang merugikan. Sabar harus disertai dengan hikmat dan juga ketegasan untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sabar. Dia adalah Allah yang sabar. Tapi ketika Ia berada di bait Allah dan melihat pedagang-pedagang dan penukar-penukar uang di sana, Ia menegur mereka dengan keras. Kesabaran bukan berarti membiarkan kejahatan, bukan menerima begitu saja ketidakbenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Mungkin kita adalah orang yang dikatakan sabar, tapi sabar yang bagaimana? Ada batas dari kesabaran. Batasnya adalah firman Tuhan. Sampai sejauh mana kesabaran kita? Apakah kita mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan kebenaran, ataukah kita tetap berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan? Biarlah kesabaran kita senantiasa adalah kesabaran yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang bukan berusaha berkenan pada manusia, tapi pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang bagaimana kami harus bersikap sabar dan bersikap bijaksana. Tolong kami Tuhan untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya semakin peka, mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan tahu bagaimana kami harus bersikap dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan, dalam menghadapi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami supaya kami senantiasa berjalan dan melangkah dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat kami, menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.